Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ode Siti Halifah Melinia. Saya dari kelas Kewirausahaan Pasca Sarjana Universitas Salu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni tentang mempersiapkan keterampilan pengusaha muda. Topik pertamanya adalah mempersiapkan keterampilan pengusaha muda. Lalu topik yang saya pilih yaitu fokus pada penerapan untuk mendorong inovasi layanan publik dan efisiensi kerja. Kenapa saya memilih topik ini? Karena sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya saat ini atau latar belakang bidang yang saya geluti saat ini. Langsung saja pada poin pertama, saya ingin menjelaskan tentang gambaran singkat tentang latar belakang profesi saya saat ini, yaitu staf administrasi Rektorat Universitas Sulawesi Tenggara. Seorang staf administrasi Rektorat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan manajerial di lingkungan universitas. Di Universitas Sulawesi Tenggara, profesi ini menjadi bagian dari struktur organisasi yang berfungsi memastikan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan kebijakan institusi pendidikan tinggi. Sebagai staf administrasi, tugas utama mencakup pengelolaan dokumen, pelayanan surat menyurat, penyusunan laporan, pengarsipan data, serta koordinasi kegiatan rektorat dengan fakultas, serta unit kerja lainnya. Profesi ini menuntut ketelitian, tanggung jawab, kemampuan komunikasi yang baik, serta penguasaan terhadap sistem administrasi modern, termasuk penggunaan teknologi informasi perkantoran. Dalam konteks universitas, staf administrasi rektorat juga berperan sebagai penghubung antara pimpinan universitas, yakni rektor, wakil rektor, dan sivitas akademika, mahasiswa, dan pihak eksternal. Hal ini menjadikan profesi ini sangat strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik atau biasa kita sebut good university governance. Baik, selanjutnya saya lanjut pada pembahasan kedua, yakni penjelasan terkait mitos, pola pikir, dan kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kali ini saya mengambil contoh kasus di lingkungan yang saya hadapi ya, di lingkungan sebagai pekerja sebagai staf administrasi Rektorat Universitas Sulawesi Tenggara. Pola pikir yang mungkin menjadi kendala dalam pekerjaan ini adalah pola pikir yang cenderung kaku, yang tidak inovatif dan tidak kreatif, dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sebagai seorang staf administrasi, kita dituntut untuk bekerja teliti, bertanggung jawab, komitmen, serta mampu mengelola data dan informasi secara efektif dan efisien. Dan seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan zaman, kita dapat mengelola informasi ataupun data yang kita peroleh dalam bentuk digital atau teknologi, seperti pengarsipan data misalnya, surat menyurat misalnya. Pola pikir yang cenderung kaku atau tidak kreatif atau tidak siap menerima perubahan dan kemajuan teknologi tentu saja tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu menerima perubahan-perubahan ini yang sebenarnya sifatnya memberi manfaat dan mendukung kelancaran sistem dalam Universitas Sulawesi Tenggara. Selain itu, pola pikir yang kaku ataupun cenderung tidak inisiatif sangat bergantung pada arahan atasan atau instruksi atasan yang cenderung hanya menyelesaikan tugas administratif tanpa mencari peluang atau berinovasi untuk memperbaiki sistem kerja. Selanjutnya, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya pelatihan, pengembangan diri di bidang teknologi, komunikasi, dan manajemen perubahan yang mengakibatkan staf administrasi sulit beradaptasi dengan tuntutan era digital, efisiensi kerja modern. Akibatnya, kemampuan untuk menciptakan nilai tambah atau solusi baru pekerjaan menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, tantangan utama dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan profesional di profesi staf rektorat adalah mengubah pola pikir dari sekedar pelaksana tugas menjadi seorang problem solver atau inovator, serta membangun budaya kerja yang lebih terbuka terhadap pengembangan dan perubahan kemajuan teknologi serta pengembangan diri.
Baik, selanjutnya saya masuk pada pembahasan ketiga, yakni kaitkan setiap aspek keterampilan dengan kondisi nyata yang dihadapi. Jadi aspek keterampilan yang saya masukkan di sini antara lain ada motivasi, menjaga reputasi, kemampuan bernegosiasi yang baik, persuasif serta komunikasi yang baik, serta kemampuan memulai usaha dalam konteks profesional. Pertama adalah motivasi. Dalam lingkungan rektorat, motivasi berprestasi terlihat ketika staf berusaha memberikan pelayanan terbaik, entah itu berhadapan langsung uh, pada pimpinan universitas seperti rektor dan wakil rektor, ataupun jajaran bawah seperti sesama staf ataupun mahasiswa. Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan informasi, data ataupun melaksanakan tugas surat menyurat dan administratif lainnya. Selanjutnya adalah menjaga reputasi. Menjaga reputasi ini sangat berkaitan erat dengan etika kerja ataupun ketepatan dalam memberikan informasi. Berhubung pekerjaannya di bagian administratif, maka teknik pengelolaan data, teknik memberikan dan menerima informasi itu menjadi sangat penting dalam menjaga reputasi sebagai pekerja seorang staf administrasi di Universitas Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah kemampuan bernegosiasi, komunikasi serta persuasif. Dalam pekerjaan sehari-hari, staf rektorat harus menjalin komunikasi antar bagian. Situasi ini membutuhkan kemampuan bernegosiasi dan kemampuan persuasif agar semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya adalah keterampilan kemampuan memulai usaha dengan konteks profesional. Memulai usaha dalam konteks profesional dalam pekerjaan staf rektorat bukan berarti membuka bisnis baru, melainkan membuka inisiatif baru seperti merancang sistem arsip digital, membuat SOP baru yang lebih efisien dan lebih mudah diterima oleh sesama staf dan dapat dijalankan dengan baik, serta mengembangkan ide pelayanan publik yang inovatif. Sehingga beberapa keterampilan tersebut menjadi wujud nyata sebagai jiwa wirausaha profesional dalam lingkup birokrasi kampus. Baik, selanjutnya saya lanjut pada pembahasan keempat, yakni usulkan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan diri. Saya sudah menyusun beberapa poin untuk menjadi langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menumbuhkan motivasi dan orientasi berprestasi, yang seperti sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun jaringan kerja, yang di dalamnya juga ada kemampuan negosiasi dan persuasif. Ketiga adalah mengembangkan berpikir kreatif dan inovatif, seperti mengembangkan ide untuk pelayanan yang lebih baik, terus pengarsipan dan pengelolaan data lebih baik. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan literasi teknologi dan digitalisasi administratif. Nah, ini juga masih terkait dengan pengelolaan data, informasi, serta surat menyurat. Yang kelima adalah melatih kemampuan negosiasi dan persuasi yang efektif. Ini masih masuk pada keterampilan komunikasi, yaitu bagaimana cara kita menegosiasi. Ini sangat erat kemampuannya jika kita sedang bekerja sama pada bidang lain, dan persuasif untuk sama-sama mengajak bagian-bagian yang ada di rektorat. Tentu saja rektorat terbagi beberapa bagian ya, beberapa staf, maka dibutuhkan kemampuan negosiasi dan persuasif untuk menjalin kerjasama yang baik tentu saja antar sesama staf. Selanjutnya adalah menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Karena staf administrasi sangat erat ya hubungannya dengan pelayanan, tentu saja integritas dan profesionalitas menjadi hal yang utama dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai seorang staf administrasi. Selanjutnya adalah membangun kebiasaan yang reflektif dan pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kelima, yakni jelaskan pembelajaran pribadi dari proses analisis ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya ke depan. Baik, dari proses ini saya belajar bahwa jiwa kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang menjalankan bisnis, tetapi juga sangat penting bagi seorang profesional yang bekerja di lingkungan birokrasi, termasuk staf administrasi rektorat. Saya menyadari bahwa bekerja secara profesional berarti memiliki sikap wirausaha dalam bentuk inisiatif, tanggung
tanggung jawab, inovasi, dan semangat untuk terus berkembang. Melalui analisis ini, saya memahami bahwa tantangan utama di dunia administrasi adalah pola pikir yang cenderung rutin dan birokrasi ataupun pola pikir yang cenderung kaku, sehingga dibutuhkan keberanian untuk berpikir kreatif dan mencari peluang perbaikan di lingkungan kerja. Saya juga menyadari pentingnya membangun jejaring, menjaga reputasi, serta berani berkomunikasi, bernegosiasi dengan efektif agar setiap ide dan inovasi dapat diterapkan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.